بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kembali penyebutan dari hadis Buraidah dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau mengangkat amir dalam peperangan. Kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin. Apabila engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, wal musyrikun a'da'ullah subhanahu wa ta'ala, mereka adalah musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjadikan mereka sebagai musuh. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka hendaklah kalian menjadikannya sebagai musuh. Maka apabila kalian bertemu dengan musuh kalian dari kalangan kaum musyrikin, maka ajaklah mereka kepada 3 perkara. Au khilalin, yani 3 khisalin au khilalin, kepada 3 perkara. Fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Maka yang mana saja dari ketiga perkara yang engkau tawarkan kepadanya, mereka menjawabnya, mereka menyetujuinya, maka terima itu dari mereka. Dan tahanlah diri kalian untuk memerangi mereka. Tahanlah diri kalian untuk memerangi mereka jika mereka telah memilih salah satu di antara 3. Tsumma da'uhum ilal Islam. Maka ajaklah mereka untuk masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk mengajak orang-orang kafir, orang-orang musyrikin untuk masuk ke dalam Islam sebelum mereka diperangi. Ad-da'watu qabla al-qital. Ajakan berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, sebelum mereka itu diperangi. Dan inilah yang mesti dalam jihadul hujum, jihad hujum, penyerangan, dalam hal memperluas
negara kaum muslimin dan wilayah kekuasaan mereka itu mesti disertai dengan dakwah terlebih dahulu. Dengan ajakan kepada Islam, kepada orang-orang kafir, ditawarkan kepada mereka. Dan ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Adapun hadis-hadis yang secara zahir menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penyerangan bersama para sahabat terhadap sebagian mereka dalam keadaan mereka terlalaikan, maka dibawa kepada makna ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerangi mereka kecuali setelah ada dakwah, setelah mereka diajak kepada Islam terlebih dahulu. Fa in ajabuka faqbal minhum. Apabila mereka menjawab itu dan mereka setuju untuk masuk ke dalam Islam, terima itu dari mereka. Sehingga mereka menjadi muslimin. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Terpelihara darah-darah mereka, harta-harta mereka, dan kehormatan mereka. Maka di sini menunjukkan kemuliaan Islam, bahwasanya Islam yang merupakan agama yang sempurna, yang dianjurkan kepada seluruh umat manusia agar mereka berada di atasnya dan memeluknya untuk menyelamatkan mereka dari azabullah, dari azab Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak langsung memerangi mereka, menunjukkan ada harapan dan menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya dengan mengharapkan agar mereka masuk ke dalam Islam sehingga mereka mati dalam keadaan muslim. Namun apabila mereka yang melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin sehingga kaum muslimin mau tidak mau melakukan difa', pembelaan terhadap serangan tersebut, maka kaum muslimin harus mempertahankan diri sekemampuannya. Nah, ummad'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam Islam, ajaklah mereka untuk berpindah dari kampung mereka, dari rumah-rumah mereka menuju ke kampungnya orang-orang yang berhijrah. Kampungnya orang-orang yang berhijrah, yaitu Madinah pada waktu itu. Dan perintah ini dahulu bersifat wajib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada seluruh mereka yang telah memeluk Islam dan menjadi muslimin untuk berkumpul di Madinah, bersatu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun setelah terjadinya Fathu Makkah, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya membuka kota Mekah dan memenangkan
dan menghinakan orang-orang kafir, musyrikin. Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru. Tidak ada hijrah setelah dimenangkannya Mekah, yaitu orang-orang yang tinggal di Mekah tidak lagi boleh berhijrah ke tempat lainnya atau ke Madinah, tidak ada lagi. Naam, telah dihapus hukum tersebut. Hal ini disebabkan karena Mekah telah menjadi Darul Islam. Yang ada adalah berjihad dan niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Maka demikian pula keadaannya mereka yang tinggal di negara-negara kafir dalam keadaan mereka muslimin, yang menyebabkan mereka terhimpit dan tidak bebas dalam menjalankan agama mereka, mendapatkan teror dari orang-orang kafir, dipersempit ketika mereka hendak mengerjakan dan mengamalkan aktivitas agama mereka dari sholatul jamaah dan yang semisalnya. Maka bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk berhijrah ke negara kaum muslimin, hendaklah mereka melakukan itu. Tentunya bagi yang memiliki kemampuan. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan, dari sisi tidak mampunya mereka melakukan perjalanan karena mereka tidak memiliki kekuatan, ataukah dari sisi arah tujuan mereka tidak ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada mereka. Maka demikian pula keadaannya mereka-mereka yang tinggal di tempat-tempat yang terjadi di sana kemaksiatan, yang nampak kemaksiatan, kerusakan, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk leluasa mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan teror dan yang semisalnya. Maka dalam hal ini apabila mereka mampu dan memiliki kekuatan untuk berhijrah, maka wajib pula bagi mereka untuk berhijrah. Kecuali apabila mereka memiliki tujuan tertentu tinggal di suatu tempat, seperti tinggal di negara kafir dalam rangka untuk mendakwahkan Islam, maka dalam hal ini tentunya ada syarat-syaratnya. Dari sisi kemampuan dia untuk menangkal syubhat dan syahwat, dan memiliki ilmu yang cukup untuk mendakwahkan Islam, maka dalam hal ini diperbolehkan bagi dia untuk tinggal. Sebagaimana para sahabat mereka dikirim ke berbagai negara untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah termasuk dari hijrah berpindah dari negara Islam ke negara kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahil dari kalangan hizbiyin dan yang semisalnya. Mereka tinggalkan negara Islam lalu tinggal di negara-negara kafir dengan alasan mereka lebih bebas di sana untuk berbicara tanpa ada yang melarang. Seperti Muhammad bin Surur bin Naif Zainul Abidin yang tinggal di Britania, meninggalkan Darul Islam. Demikian pula sebahagian mereka dari kalangan hizbiyun yang menganjurkan untuk meninggalkan Palestina
untuk tinggal di bawah ketiak orang-orang kafir di Amerika ataukah di London dan yang semisalnya, dengan alasan bahwa pindahnya mereka dari Palestina menuju negara kafir tersebut itu lebih baik daripada mereka pindah ke negara Islam. Karena di dalam negara Islam mereka terhimpit menurut persangkaan mereka. Maka mereka ini adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak mengerti dawabit syar'iyyah. La yastawiyani mathala. Tidak akan sama antara darul Islam dengan darul kufur. Bagaimanapun besarnya kemaksiatan yang terjadi dalam negara Islam, fadarul Islam hiya darul Islam. Jauh lebih baik dibandingkan negara kafir yang penuh dengan kebejatan dan kemerosotan akidah, akhlak dan lain sebagainya. Oleh karena itu masih saja para ulama mengingkari fatwa-fatwa yang semacam ini, yang lebih menyukai dan menganjurkan kaum muslimin untuk bertempat tinggal di negara-negara kafir dan meninggalkan negara-negara Islam. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam untuk bersatu di negara hijrah mereka, itu Madinah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Dan kabarkanlah kepada mereka bahwa jika mereka melakukan itu, yaitu mereka tinggal di tempat hijrah dan meninggalkan kampung-kampung mereka, maka mereka akan mendapatkan perlindungan sebagaimana perlindungan bagi kaum muhajirin. Mereka mendapatkan hak sebagaimana hak yang telah didapati oleh kaum muhajirin, yaitu al-ghanimah wal fai. Mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Demikian pula mereka mendapatkan al-fai. Yang dimaksud dengan al-fai adalah harta yang dikeluarkan dari baitul mal dari kaum muslimin, seperti 1/5 dari ghanimah. 1/5 dari ghanimah itu diserahkan ke baitul mal. Inilah yang dikeluarkan dari situ dinamakan al-fai. Ya. Yang diarahkan ke baitul mal. Demikian pula seperti upeti dari orang-orang kafir, al-jizyah. Itu dimasukkan ke baitul mal. Dari orang-orang kafir, itu juga namanya al-fai. Nah. Jadi dari sini menunjukkan perbedaan antara ghanimah dengan fai. Bahwa al-ghanimah harta milik orang kafir yang diambil dari peperangan dan yang semisalnya, sedangkan al-fai tidak demikian, diambil dari selain peperangan berupa upeti, ya, atau 1/5 dari ghanimah. Nah, maka apabila mereka-mereka yang masuk ke dalam Islam ini mereka berpindah, ya, ke tempatnya orang-orang yang berhijrah, maka mereka berhak untuk mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh kaum muhajirin. Ya, dan mereka juga berkewajiban
untuk melakukan sesuatu yang telah diwajibkan pula kepada kaum muhajirin. Seperti berjihad. Keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam Islam. Setelah mereka masuk ke dalam Islam, mereka dianjurkan untuk berkumpul. Untuk semakin menguatkan syaukatul Islam wal muslimin. Kekuatan Islam dan kaum muslimin. Fa'in abau ayyatahawwalu minha. Jika mereka enggan untuk berpindah darinya, fa'akhbirhum annahum yakununa ka'a'rabil muslimin. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka kedudukannya seperti orang-orang Badu dari kalangan kaum muslimin. Tidak terkena hukum seperti yang dimiliki oleh kaum muhajirin yang berhijrah meninggalkan kampung-kampung mereka. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Tetap diterapkan atas mereka hukum Allah. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai'i syai'un. Dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dan tidak berhak untuk mendapatkan fai' sedikit pun. Illa ayyujahidu ma'al muslimin. Kecuali kalau mereka berjihad bersama kaum muslimin. Nah, jadi ini keadaan orang-orang yang masuk ke dalam Islam pada waktu itu. Mereka memiliki beberapa pilihan. Setelah mereka menjadi muslimin, maka ada beberapa pilihan. Imam mereka berkumpul bersama kaum muhajirin di negara hijrah. Maka apabila mereka melakukan itu, maka mereka memiliki hak sebagaimana yang dimiliki oleh kaum muhajirin. Dihukumi sama. Mereka wajib berjihad. Dan mereka mendapatkan ghanimah dan al-fai'. Ini keadaan mereka. Jika mereka pindah. Dan jika mereka tidak pindah. Dan mereka juga tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tetap dikenakan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja mereka tidak berhak untuk mendapatkan ghanimah dan tidak berhak pula untuk mendapatkan al-fai'. Tidak berhak untuk mendapatkan ghanimah dan tidak berhak pula untuk mendapatkan al-fai'. Yang mereka dapatkan, ya kalau mereka statusnya sebagai fakir, sebagai miskin, atau orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah, maka hanya sekedar mereka dari ahlus sedekah, itu saja. Adapun dari al-fai', dari ghanimah, mereka tidak mendapatkan sedikit pun. Atau keadaan mereka tinggal di kampung-kampung mereka dan tidak berhijrah, namun mereka ikut berjihad. Mereka ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini mereka berhak untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Namun apakah mereka berhak mendapatkan al-fai'? Nah, ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jika mereka ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian mengatakan mereka berhak, sebagian para ulama mengatakan tidak. Yang mereka dapatkan hanyalah al-ghanimah, disebabkan karena keikutsertaan mereka dalam berjihad fi sabilillah. Fa inhum abaw fas'alhumul jizyah. Jika mereka enggan untuk melakukan itu, mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam, makalah
tuntut dan minta dari mereka al-jizyah. Ya. Minta dari mereka upeti. Dari siapa saja, kaum musyrikin. Maka hadis ini hujjah bagi al-Imam Malik dan para pengikutnya. Demikian pula Al-Auza'i, yang mereka berpendapat bahwa al-jizyah itu diambil dari setiap orang kafir. Dalam hal ini tidak terjadi perbedaan apakah mereka itu dari orang-orang kafirnya Arab atau bukan. Apakah kekufuran mereka disebabkan karena mereka dari ahlul kitab atau bukan? Sekedar mereka musyrikin, mereka berhak untuk diterapkan kepada mereka hukum jizyah. Membayar upeti. Ya. Kepada kaum muslimin. Dan terjadi pula khilaf di kalangan para ulama dalam hal takdir, dalam hal kadar, berapa yang harus mereka bayar pada setiap tahunnya. Nah, dan para ulama membedakan antara orang-orang yang memiliki kemampuan dan yang tidak memiliki kemampuan, dari orang-orang yang telah mencapai usia balik. Dan mereka adalah dari kalangan laki-laki. Naam. Ada yang mengatakan 4 dinar dari emas, 40 dirham dari perak. Ada pula yang berpendapat yang lain. Naam. Fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum. Apabila mereka menjawab itu, maka terimalah itu dari mereka. Dan tahan diri kalian untuk memerangi mereka. Diperanginya mereka ketika mereka menentang untuk enggan membayar jizyah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Nah, perangilah mereka, orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman pada hari akhir. Mereka tidak menghalalkan, tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tidak berkeyakinan dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab sampai mereka membayar jizyah secara langsung tanpa perantara, dalam keadaan mereka itu azilla, dalam keadaan mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nah, sehingga mereka menjadi kafir zimmi. Nah, fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Dan kalau mereka enggan itu, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perangilah mereka. Jadi di sana ada tahap-tahap. Ya. Tidak semua orang kafir harus diperangi. Di sana ada persyaratan-persyaratannya. Kalau dia telah zimmi, maka tidak boleh diperangi. Kalau dia mu'ahid, maka tidak boleh diperangi selama dalam status mu'ahid. Terjadi mu'ahadah. Karena Rasulullah SAW melarang ghadr. La taghdiru. Jangan kalian mengkhianati janji. Ketetapan yang telah ditetapkan. Nah. Dan di sini juga menunjukkan bahwa diperanginya mereka bukan karena mereka dipaksa untuk masuk ke dalam Islam.
Allah Azza wa Jalla berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Telah nampak petunjuk dari kesesatan. Ya. Mereka diperangi bukan disebabkan karena mereka dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi mereka diperangi lihimayatil Islam. Untuk menjaga Islam itu sendiri. Untuk menjaga Islam. Oleh karena itu ada tahapannya. Mereka boleh tidak masuk ke dalam Islam. Nah, akan tapi mereka harus membayar jizyah. Kalau mereka sudah membayar jizyah, menunjukkan tunduknya mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sebab tujuan dari berjihad itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan kalimatul kufur. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Limadza? Liyudhhirahu ala ad-din kullihi. Kafa billahi syahida. Nah, liyudhhirahu ala ad-din kulli, untuk menampakkannya, untuk memenangkannya di atas seluruh agama. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah jalan Allah Azza wa Jalla. Wa idza hasarta ahla hisnin, apabila engkau memblokir satu benteng musuh, ya, ini kalian sudah memblokade sehingga mereka tidak mampu untuk keluar dari benteng itu, ya, akhirnya apa? Tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus menyerahkan diri. Iya kan? Telah dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, maka apabila engkau telah memblokir satu benteng, ya, beserta ahlinya di dalamnya, fa'araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyih, maka mereka menginginkan engkau untuk menjadikan bagi mereka itu janji terhadap Allah dan janji terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yakni maksudnya kalau mereka menginginkan dari kalian wahai kaum muslimin agar mereka mau menetapkan perjanjian. Ya. Dan perjanjian mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Perjanjian terhadap Allah dan Rasulnya. Menetapkan perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah SAW, فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ, maka jangan kamu jadikan bagi mereka itu perjanjian dengan Allah dan perjanjian dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik, tapi cukup engkau jadikan bersama mereka perjanjian denganmu dan perjanjian dengan para sahabatmu. Ya, jadi cukup perjanjiannya itu dengan kalian-kalian saja yang ikut dalam peperangan itu. Jangan janjinya kepada Allah, janjinya kepada Rasul. Sangat besar sekali. Kalau sampai mereka mengkhianati perjanjian itu, sangat besar sekali. Terlalu berisiko. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Agung. Ya. Maka jangan kalian terima tatkala mereka ingin menetapkan perjanjian dengan Allah dan Rasulnya. Jangan. Cukup dengan kalian saja. Sehingga kalau mereka mengkhianati perjanjian itu masih lebih ringan. Ya. Nah. Jangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terlalu agung untuk dikhianati. Nah itu maksudnya. Dalam hal kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan jadikan perjanjian mereka itu dengan Allah. Agar jangan sampai mereka menyepelekan, terlalu menyepelekan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyepelekan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan kalian saja.
Fa innakum in tukhfiru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwanu min an tukhfiru dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyih. Karena sesungguhnya kalian, jika kalian membatalkan ya al-ikhfar an-naqd, jika kalian membatalkan ya janji-janji kalian dan janji para sahabat kalian, itu lebih ringan daripada kalian membatalkan janji terhadap Allah dan terhadap Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kalau terjadi pengkhianatan ringan. Nah, wa idza hasarta ahla husnin, dan apabila engkau memblokir satu benteng dan mereka tinggal di dalamnya, fa araduka an tunzilahum ala hukmillah, maka mereka menghendaki agar engkau ya mendudukkan mereka di atas hukum Allah, tetapkan terhadap mereka hukum Allah. Fala tunzilhum, maka jangan kamu tetapkan bagi mereka itu hukum Allah, jangan mengatakan hukum Allah. Walakin anzilhum ala hukmik, akan tetapi dudukkan mereka di atas hukum yang kamu tetapkan. Dudukkan mereka di atas hukum yang telah kamu tetapkan. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi am la, karena sesungguhnya kamu tidak tahu apakah benar engkau telah menetapkan hukum Allah atau tidak. Iya kan? Jadi kalau misalnya musuh tersebut menyatakan saya siap ya untuk dihukum dengan hukum Allah, dengan hukum Allah, maka katakan kepada mereka, tidak, jangan dengan hukum Allah, tapi dengan hukum yang telah ditetapkan oleh amir. Hukum yang telah ditetapkan oleh amir. Kenapa? Karena jangan sampai amir ini menetapkan hukum, dia menyangka itu hukum Allah, ternyata bukan. Dia menyangka itu hukum Allah, ternyata bukan hukum Allah. Ya. Kamu tidak tahu apakah kamu betul menerapkan itu hukum Allah, jangan-jangan keliru. Namanya seorang mujtahid, ya, terkadang dia istinbat dan dia keliru dalam istinbatnya. Iya kan? Nah, sehingga jangan kamu mengatakan dan menerima tawaran mereka untuk berhukum dengan hukum Allah. Mendudukkan mereka di atas hukum Allah. Karena kamu tidak tahu, jangan sampai kamu salah dalam berijtihad. Dalam berijtihad. Sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa ini ya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu masih terus turun. Ya, di mana wahyu itu atau hukum Allah itu masih ada kemungkinan terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Sehingga jangan sampai seorang berhukum menyangka bahwa dia mendudukkan itu dengan hukum Allah, ternyata keliru. Mungkin Allah Subhanahu wa taala telah memansuh, menghapus hukum tersebut. Ya, atau mungkin dia keliru dalam berijtihad, tidak demikian. Nah, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan amir untuk berhukum dengan hukumnya. Ya. Agar kalau tidak mencocoki hukum Allah, dia berijtihad. Namun kalau tatkala Islam telah sempurna, ya, Alkitab was sunnah terjaga, memungkinkan bagi seorang untuk menghukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian para ulama menyatakan boleh untuk dikatakan dudukkan mereka di atas hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ingin berhati-hati, ya cukup dikatakan ya kepada mereka, kami dudukkan kalian di atas hukum Allah Subhanahu wa taala dari apa yang nampak bagi kami bahwa ini adalah hukum Allah. Nah, ini kalau lebih berhati-hati.
Ya. Yang zahir dari kami ini adalah hukum Allah berdasarkan dalil ini. Dari Al-Quran demikian, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Dan kami melihat inilah hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kami dudukkan kalian di atas hukum tersebut. Ini lebih berhati-hati. Nah. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa keliru bagi mereka yang mengatakan setiap mujtahid pasti benar. Kullu mujtahidin musib. Ya, perkataan ini keliru. Yang benar kita mengatakan kullu mujtahidin lahu nasib. Setiap mujtahid memiliki bahagian, mendapatkan pahala. Idza asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia benar maka dia mendapatkan 2 pahala, kalau dia salah maka dia mendapatkan 1 pahala. Kemudian berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa fil iqsami 'ala Allah. Bab penjelasan tentang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumpah atas nama Allah. Dalam hal bersumpah atas nama Allah Azza wa Jal, ada perkara-perkara yang seorang itu diperbolehkan untuk bersumpah atas nama Allah. Bahkan terkadang dianjurkan untuk bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, diharamkan. Di antara yang diperbolehkan seorang bersumpah atas nama Allah ketika mereka hendak menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah atau menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk membenarkan wahyu ataukah untuk membatalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya dia hendak menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia boleh bersumpah. Dia mengatakan wallah Allah Subhanahu wa ta'ala yanzil ila samai dunia fi thuluthil lailil akhir. Boleh. Nah. Atau dia mengatakan wallah ahlul kabair akan dikeluarkan dari neraka. Nah. Ahlul kabair akan dikeluarkan dari neraka. Boleh. Karena nas-nas menyatakan demikian. Baik. Di antara yang diperbolehkan pula apabila seorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala min babir raja, dalam hal berharap kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun diperbolehkan. Nah, di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Naam, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika istri pamannya, Anas bin Malik punya paman namanya Anas ibnun Nadhr yang meninggal pada perang Uhud dengan tusukan tombak pedang, ya,
kurang lebih 80 tusukan, kemudian beliau pun terjatuh dan meninggal dalam keadaan tidak seorang pun yang mengenalnya kecuali saudara perempuannya, Ar-Rabi' bintun Nadhr. Dan kepadanya lah diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Nah, suatu ketika Rabi' bintun Nadhr ini berkelahi, tengkar sama seseorang wanita dari kalangan Ansar. Walhasil ketika terjadi pertengkaran, Ar-Rabi mematahkan salah satu gigi bagian depan milik wanita Ansar ini. Tsaniyah, ya. Yang mana tsaniyah ya, kawan? Yang mana tsaniyah? Tsunaya. Mana? Dua bagian depan, ya kan? Setelah itu apa? Setelah tsunaya apa? Lufa. Lupa, macam-macam gigi lupa. Apa ya Abdullah? Ente. Nada ya akhi? Abu Ahmad. Rubaiyah. Setelah rubaiyah apa lagi ya kawan? Nab. Anyab. Taring. Nah. Setelah itu apa di belakang? Adras. Dengan berbagai macamnya. Adras. Ya, jenis-jenisnya. Nawajid, bawahik, tawahin. Walhasil bahwa wanita Ansar ini patah satu dari gigi depannya. Nah, akhirnya marah keluarganya. Ya. Marah keluarganya. Didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu dikatakan pada mereka, Kitabullah al-Qisas. Di dalam kitab Allah yang ada adalah qisas, iya kan? Kutiba alaikumul qisas. Telah diwajibkan qisas dalam hal ini. Kecuali kalau dimaafkan. Maka diharuskan bayar diat, iya kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pada mereka, qisas atau kalian maafkan dia. Mengganti dengan membayar diat. Lalu keluarganya marah. Qisas. Harus dikisas. Ya, giginya juga harus dipatahkan. Nah. Ya. Khabar ini sampai kepada saudaranya Anas bin Nadhr. Qisas? La. Wallah la tuksar thaniyatur Rabi'. Wallah tidak akan dipatahkan giginya Ar-Rabi', saudara dia. Nah, kata beliau, wallah jangan, ya. Tidak akan dipatahkan, wallahi. Dia bersumpah, Anas bin Nadhr. Tidak dipatahkan. Nah. Kata Rasulullah SAW, ya Anas, Kitabullah al-Qisas. Anas bin Malik sudah ditetapkan, mereka tidak menghendaki untuk memaafkan. Mereka tidak menghendaki membayar diat. Yang ada qisas, apa boleh buat? Qisas. Kata Anas bin Nadhr, wallah la tuksar thaniyatur Rabi'. Jangan sampai dipatahkan giginya Ar-Rabi'. Jadi jelek kan kalau dipatahkan nanti. Nah, subhanallah. Karena diulang-ulang oleh Anas bin Nadhr, wallah la tuksar, wallah la tuksar. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya
menjadikan hati-hati mereka, keluarga wanita yang telah dipatahkan giginya tersebut jadi luluh. Ya. Sebabkan karena sumpah Anas bin Nadhr ini. Akhirnya mereka terima untuk memaafkan. Ya. Akhirnya mereka pun mengatakan, ya sudah kalau begitu tidak usah dipatah, cukup membayar diat saja. Maka dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Sesungguhnya di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang kalau dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, terjalani sumpahnya itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpahnya itu terlaksana. La abarrahu. Subhanallah. Di antaranya adalah Anas ibn Nadhr radhiyallahu taala anhu. Syahid dari sini menunjukkan bahwa itu boleh bersumpah dalam rangka husnudzan, berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang terlarang, yang itu yang zahir yang dimaksudkan oleh al-muallif rahimahullahu taala, adalah seorang yang bersumpah, yang menyebabkan dia bersumpah adalah al-i'jab bin nafs, bangga terhadap diri sendiri, merendahkan yang lain, ya, menginginkan yang lain tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menginginkan yang lain demikian. Ya. Merendahkan yang lain. Menjauhkan yang lain dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas. Nah, inilah yang tidak diperbolehkan. Ya. Seperti mengatakan pada orang, wallah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Wallah, Allah tidak akan memasukkan kamu dalam syurga. Wallah, dan seterusnya. Nah, ini haram hukumnya. Tidak diperbolehkan. An Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, berkata seseorang, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Faqala Allah azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman tentang orang itu, man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulanin, siapa itu yang bersumpah atas namaku, yata'alla yakni yahlif, siapakah itu yang telah bersumpah atas namaku di mana aku tidak mengampuni si fulan? Siapa itu? Bentuk pengingkaran dari Allah. Inni qad ghafartu lahu wa ahbadtu amalak. Sesungguhnya aku telah mengampuni dia dan aku menghapuskan amalanmu. Yakni disebabkan karena kamu i'jab bin nafs, menghinakan yang lain, membanggakan diri. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala justru mengampuni, ya, yang dinyatakan tadi bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah. Allah ampuni malah. Sebagai balasan, ya, naqidul qasd dari orang yang bersumpah itu tadi. Bahkan orang yang bersumpah itu tadi sebagai balasan terhadap dia, dihapuskan amalan-amalannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain itu disebutkan dalam bentuk yang lebih panjang bahwa kejadian ini terjadi di zaman Banu Israel. Dua orang yang saling bersahabat. Ya. Pada awalnya mereka bersahabat.
Hanya yang satunya, orang ini rajin sekali beribadah. Sementara yang lain suka berbuat dosa. Ya. Tapi keduanya bersahabat. Keduanya selalu berteman. Cuman beda watak. Yang satunya rajin ibadah, yang satunya selalu melanggar. Yang berbuat dosa ini, maka selalu dinasihati oleh yang rajin ibadah ini. Tinggalkan itu, tinggalkan. Namun apa kata orang yang suka berbuat dosa ini? Biarkan aku, antara aku dengan Allah. Antara aku dengan Rabbku. Nah, kamu gak usah ikut campur, ini urusanku. Nah, akhirnya suatu ketika, sahabat yang rajin ibadah ini mendapati temannya sedang berbuat dosa. Dan itu dianggap sangat besar bagi dia. Nah, perbuatan ini dia merasa jengkel. Nah, akhirnya dia mengatakan pada temannya itu, tinggalkan, berhenti kamu dari perbuatan itu. Tapi temannya tetap saja mengatakan, ya, ini urusanku, antara aku dengan Rabbku. Apa urusanmu? Ya. Kalau orang-orang Arab seperti itu, kata mereka, dakhalak. Ya. Nah, ada apa kamu ikut campur begitu? Ini urusanku. Nah, ya, kalau orang Makassar apa ya kawan? Jangan codok. Nah, jangan ikut campur gitu. Biarkan. Apakah kamu diutus oleh Allah sebagai pengawasku? Ini yang membuat marah orang yang rajin ibadah ini. Akhirnya dengan marah dia mengatakan kepada temannya, "Wallah la yaghfirullahu lak wa la yudkhilukal jannah abadan." Saking marahnya. Ya, demi Allah, Allah tidak akan ampuni kamu. Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga selama-lamanya. Mangkal betul. Nah, saking marah. Ya. Ya. Akhirnya kedua-duanya meninggal. Nah, maka tatkala keduanya meninggal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada yang berdosa ini, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Ya. Dia berbuat dosa. Masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Sementara yang tadinya rajin beribadah, dikatakan pada dia, ya, apakah kamu mampu untuk mencegah rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambaku? Apakah kamu mampu untuk mencegah rahmatku? Apa yang telah menjadi ketetapanku terhadap rahmatku? Maka kata hamba inilah ya Rabb, tidak ada yang mampu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya, idhabu bi ilan nar. Lemparkan dia ke dalam neraka. Balasan, ya, dari apa yang dia ucapkan. Allahumma musta'an. Hadis ini disebutkan di catatan kaki ini hadis hasan. Nah, wa fi hadis Abi Hurairah, dan di dalam hadis Abi Hurairah, annal qaila rajulun abid, bahwa yang mengucapkan itu seorang laki-laki yang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin awbaqad dunyahu wa akhiratah. Dia berbicara dengan satu kalimat yang membinasakan dunianya dan akhiratnya sekaligus. Qala rahimahullahu ta'ala, babun la yustashfa'u billahi ala khalqi. Bab tidaklah yustashfa' billah, tidaklah dijadikan Allah itu sebagai perantara untuk makhluknya. Nah, ini tidak bolehnya. Karena kalau dikatakan sebagai perantara, ya, namanya perantara itu kan tingkatannya lebih rendah, ya kan? Kalau antara hamba atau rakyat dengan presiden, nah, ya,
Kalau rakyat ini ingin sesuatu kepada presiden, maka melalui perantaranya misalnya. Ya. Perantara ini imma dia adalah penasehatnya atau orang pentingnya. Tapi tentunya kedudukannya lebih rendah daripada presiden, iya kan? Kedudukannya di bawah. Nah, maka tidak boleh jadikan seperti itu. Kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai syafi', ya, yang menjadi perantara seakan-akan rendah kedudukannya. Yang semestinya Allah Subhanahu wa taala itu, ya, yang dijadikan sebagai tempat, ya, syafa'ah, karena Allah yang memiliki syafa'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengangkat syufa'a itu. Yang menjadi perantara itu adalah hak dan wewenang Allah untuk mengangkat fulan dan tidak mengangkat yang lain. Harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang menjadi syafi', bukan. Jadikan sebagai perantara. Siapa? Tidak ada yang mencegah Allah. Tidak seorang pun yang meninggikan kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak diperbolehkan. La yustashfa'u billah. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, nuhikatil anfus. Wahai Rasulullah, ya, nuhikatil anfus, jiwa-jiwa sudah dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan kesulitan. Dalam riwayat lain, juhidatil anfus. Waja'al iyal, dan ya, sanak keluarga dalam keadaan kelaparan. Wahalakatil amwal, dan telah binasa harta-harta, hewan ternak, tanaman, dan lain sebagainya. Disebabkan karena tidak turunnya hujan. Fastasqi lana rabbak, maka mintalah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami ya Rasulullah. Fa inna nastashfa'u billahi 'alaika wa bika 'ala Allah. Maka sesungguhnya kami menjadikan Allah sebagai perantara untukmu, terhadapmu. Dan kami menjadikan engkau sebagai perantara terhadap Allah. Jadi dibulak balik oleh orang ini. Kami jadikan Allah sebagai perantara, ya, kepadamu, dan kamu sebagai perantara kepada Allah. Nah, jadi jadikan Allah itu sebagai syafi' wal masyfu'. Naam, wal masyfu'u lahu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, subhanallah. Ya. Kaget mendengarkan itu. Allah dijadikan sebagai perantara. Maka Rasulullah ta'ajub, subhanallah, subhanallah. Fama zala yusabbih, maka terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih hatta urifa dzalika fi wujuhi ashabi, sehingga itu diketahui pada wajah-wajah para sahabatnya. Tsumma qala waihak, kemudian beliau mengatakan waihak, kalimat teguran. Atadri mallah, tahukah kamu apa kedudukan Allah? Tahukah kamu siapa Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dzalik. Sesungguhnya kedudukan Allah itu lebih agung daripada itu. Innahu la yustashfa'u billahi ala ahad. Sesungguhnya tidaklah dijadikan Allah itu sebagai perantara, ya, untuk seseorang. Rawahu Abu Dawud, dan hadis ini disebut bahwa ini adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala.
Qala rahimahullahu ta'ala babun ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuqasy syirki. Bab penjelasan penjagaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap lingkungan tauhid, pekarangan tauhid, ya, dan menutup setiap jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan. Ditutupi semua jalan. Sebab Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini untuk meninggikan tauhid dan untuk menjauhkan umat ini dari syirik. Sehingga segala sesuatu yang di sana ada kemungkinan jangan sampai umat ini terperosok ke dalam lubang syirik, maka itu dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dicegah. Sehingga ada perkara-perkara yang kira-kira jangan sampai menyebabkan mereka itu jatuh ke dalam syirikan, maka dilarang oleh Nabi alaihi wasallam, dijelaskan oleh Nabi alaihi wasallam. Demi untuk menjaga tauhidul ummah, tauhid kaum muslimin, sehingga mereka beribadah kepada Allah di atas tauhid. Nah, ketika ada seorang yang percaya kepada dukun, percaya kepada tukang ramal, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahayanya. Ketika mereka berangkat pada perang Hunain, lalu kemudian mereka hendak tabarruk terhadap satu pohon, maka dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada salah seorang dari para sahabat yang memasang benang di tangannya, nah, maka diperingati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang dikhawatirkan mereka akan terjatuh dalam syirikan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada lafaz-lafaznya saja yang terkadang orang mengucapkan itu tidak memaksudkan zahir dari lafaz tersebut, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, laula fulan, masya Allah wa syi'ta, dan yang semisalnya, itu semata-mata dilakukan oleh Nabi SAW untuk menjaga lingkungan tauhid, memelihara kaum muslimin agar mereka tidak terjerumus dalam syirikan. An Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu berkata, intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berangkat bersama dengan rombongan Banu Amir. Biasanya ini terjadi pada tahun ke-9. Sebab pada tahun itulah yang disebut dengan Amul Wufud, di mana utusan-utusan banyak berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami pun mengatakan kepada Rasulullah, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Nah, betul apa yang mereka katakan? Nah, betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu walad ibni Adam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sayyidu Allahu tabaraka wa ta'ala. As-sayyid itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. As-sayyid itu adalah Allah. Nah, maka di dalam hadis ini, apakah menunjukkan tidak bolehnya kita mengatakan kepada Rasulullah Sayyidina? Tidak ada. Tidak ada yang zahir dari hadis ini menunjukkan hal tersebut. Bahkan hadis ini yang zahir menunjukkan bolehnya. Nah,
mengatakan sayyidina. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyatakan ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya manusia. Nah. Ya, maka boleh untuk dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar. Kecuali dalam hal zikir seperti bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam ataukah zikir-zikir yang telah ditetapkan, maka kita tidak boleh menambah-nambah. Termasuk di antara tambahan sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita demikian. Maka lafaz-lafaz salawat tauqifiyah. Apa yang datang dari Rasulullah alaihi wasallam itu, maka itulah yang kita ucapkan. Namun Rasulullah alaihi wasallam mengatakan as-sayyidu Allah tabaraka wa taala, yang tidak boleh bagi seorang mengucapkan as-sayyid secara mutlak. Karena apabila disebutkan as-sayyid secara mutlak tanpa ada idhafah, tanpa disandarkan kepada sesuatu, maka itu hanyalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh disebutkan secara mutlak pada sesuatu as-sayyid. Tapi kalau diidhafahkan sayyidu fulan, maka itu boleh. Maka yang demikian itu diperbolehkan. Qulna, lalu kami mengatakan wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan. Engkau adalah yang paling mulia dari kami, dan engkau adalah yang paling taulan, taul sama syaraf, mulia, paling agung, paling besar kemuliaannya di antara kami. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu biqaulikum aw ba'dhi qaulikum. Silahkan kalian mengucapkan perkataan kalian itu atau sebahagian dari perkataan kalian, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang itu. Boleh mengucapkan itu. A'zamuna taulan, afdaluna fadlan, sayyiduna. Boleh. Rasulullah SAW tidak melarang. Tapi yang beliau larang agar kemudian jangan sampai mereka dijerumuskan oleh syaitan. Karena ingin memuji terus tanpa diarahkan, akhirnya terus kelewat batas sampai pada tingkatan yang terlarang. Maka Rasulullah SAW tutup pintu itu. Ya, silahkan kalian mengucapkan perkataan kalian itu tadi, wala yastajriyannakum syaitan, dan jangan sampai kalian itu akan ditarik, dibelokkan oleh syaitan. Nah, jangan sampai kalian mengatakan kepada Rasulullah SAW dengan sifat-sifat yang terlalu berlebihan, yang tidak disifatkan dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka itu ditutup oleh Nabi alaihi wasallam. Kalian memuji, silahkan kalian memuji, tapi jangan sampai terlalu melampaui batas. Rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna nasan qalu, bahwa ada sebagian manusia yang mengatakan, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana wa ibna sayyidina. Wahai Rasulullah, wahai yang terbaik dari kami, anak yang terbaik dari kami, sayyid kami dan anaknya sayyid kami. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu qulu biqaulikum, wahai sekalian manusia, ucapkanlah perkataan kalian itu, yakni boleh kalian mengucapkan itu. Wala yastahwiyannakumus syaitan, dan jangan sampai kalian digiring oleh syaitan sehingga kalian melampaui batas, maka ditutup pintunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jal. Aku tidak senang kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang telah Allah Subhanahu wa taala
tetapkan aku pada kedudukan itu. Rawahun Nasa'i bisanadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dengan sanad yang jayyid. Tayyib ilahuna ikhwan.